Stanford 911. Where's your emergency? Oh, this is Sandy. 231 Rockrimmon Road. What's the Send problem? the police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's eating her. Please. God, oh, please. Okay, I need you to calm down for me. I know it's hard, okay? I know it's hard. But they're going as fast as they can your way, okay? Oh, my God. Please, hurry. Percakapan yang baru kita dengarkan adalah rekaman percakapan yang dirilis oleh kepolisian Stamford, Connecticut. Tepat di hari naas di mana seekor simpanse yang telah dipelihara selama 14 tahun tiba-tiba menjadi buas dan menyerang manusia. Peristiwa tragis tersebut berimbas kepada dahsyatnya perhatian media terhadap seorang wanita pemilik simpanse dan seorang wanita lain yang berjuang untuk hidup setelah serangan brutal tersebut. Dan cerita ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah warga negara diperbolehkan untuk memelihara hewan eksotis? Video kali ini akan sedikit berbeda dari video sebelumnya. Saya akan menceritakan kisah tragis yang mengerikan, menyedihkan, sekaligus mengharukan. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kembali tentang Travis the Chimp. Ketika manusia berpikir untuk memiliki hewan peliharaan, mereka biasanya akan terpikir anjing atau kucing, hewan yang sangat-sangat umum untuk dipelihara. Dan biasanya, dua pilihan utama tersebut akan bercabang ke breed atau jenis-jenis peranakannya. Tetapi terkadang manusia akan mencari alternatif lain yang lebih eksotis, mencoba menjinakkan satwa liar dan mendomestikasikan mereka sebagai hewan peliharaan. Nggak puas dengan ikan mas koki, mencari ikan predator. Nggak puas dengan kucing kecil, mencari kucing besar. Tapi, bisa seberapa jinak satwa liar dan eksotis ini? Apa standar jinak dari seekor hewan? Kisah dalam video ini adalah kisah yang telah banyak dibagikan dan berkali-kali diceritakan. Kisah ini mengerikan dan sangat tragis, tapi dapat menjadi reminder atau peringatan bagi siapa saja yang berangan-angan menjinakkan satwa liar eksotis dan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Siapkan minuman, cemilan, dan tenangkan pikiran, karena ini akan menjadi kisah yang panjang. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Sawaria. Sektor 17_world, Mea kakaknya Meka, Bang Japut Tanam Ikan Group, @Budi_ganteng, Sally, Master Egi, Liasis Corporation, Jelajah Purbalingga, Donald Kram, Masa Depan Cerah, Alvier Kenjiro Pesek, Alvin Sayang Cindy, Jaya Abkori Siregar, Buddir, Muhammad Ali Siregar, Papa Jaya dan Ali Siregar, Mama Jaya dan Ali Siregar yang cantik, Kejobowong Kaos Kejobowong, Akit Sarah, kok gitu sih? Loh kok marah? Ini Darus bin Fulan, Yayang Sayang Ifni, namanya juga manusia, Rubah Kuda Imut, Istri Sah Kang Taehyun, Wu Family, Chandra Saleh dan Juragan Muntoys, Disnaker.id, Zilan Kesuma, Mas Abdul Aziz R, Mas Gua Titov, Sangadit, SpongeBob SquarePants, Patrick Star, Squidward Tentacles, Eugene Harold Krabs, W3, Agaton Isaac, Eddie, Mini Prim, Fans Alam Semenit, Budi, Kiosmini.apps, Antok Kamil, Bon00, @yunoya.aroma, Ja'far Gemoy Isbek, Love Kiki Fatriani, Solehah, Sayang Banget Sama Sekar, Wildy, Unity Comp Malang, Ikimono, Ciki Masih Jomblo, Lando Norris, Ayah Adam Dias, Iqbal.id, @adiknya Tante, Awali Taufiki, Lutfi Rahman, Danyi 2, Danyi 3, Ahaniam M, Telarise, Indosiar Rumah Iklan, Pushu 00, 99jam.com, Rosadi Family, Clivelier, Papui, Barma Junun, dan Mahaya Paradesa. Kisah tragis ini menyelimuti kehidupan Sandy, yang terlahir pada tahun 1938 dari seorang ibu Yahudi dan ayah Italia. Keluarga Sandy memiliki toko roti populer di pusat kota, di mana mereka juga tinggal, di sebuah jalan bernama Rockrimmon di Stamford, Connecticut.
Amerika Serikat. Sandy menikah tak lama setelah lulus sekolah menengah, tapi kandas. Kemudian menikah lagi pada tahun 1960 dan memiliki seorang putri bernama Susan yang kemudian dipanggil Sue pada tahun 1961. Tetapi pernikahan keduanya hanya bertahan 4 tahun karena suaminya pada saat itu berselingkuh sehingga mereka memutuskan bercerai. Pada usia 30 tahun, Sandy menikah dengan suami ketiganya, Jerry Harold, seorang yang baik hati, cerdas, dan sayang kepada Sue yang merupakan anak tirinya. Kehidupan Sandy pun menjadi stabil. Mereka bertiga menetap di Rock Rimmon Road bersama orang tua Sandy. Sandy dan Jerry Harold membuka beberapa bisnis di Stamford, termasuk operasi derek dan toko reparasi bodi mobil, yang membuat mereka menjadi jutawan. Sandy, Sue, dan Jerry sangat mencintai rodeo. Mereka memiliki kuda dan terbiasa bepergian dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya untuk mengikuti kompetisi rodeo semi-profesional. Di sana, Sandy bertemu dengan Charles Nash yang juga sedang mengikuti kompetisi. Charles Nash berusia 18 tahun pada saat itu. Mereka mengobrol dan ternyata cocok. Mereka menjadi akrab selama perjalanan kompetisi. Suatu hari, Sandy dan Charles melihat seekor simpanse mengenakan pakaian koboi dan menunggang kuda di sekitar ring. Sandy sangat terhibur dan segera mencarinya di belakang panggung begitu simpanse itu selesai tampil. Sandy membawakan gummy bear untuknya. Simpanse itu mengambil dari tangan Sandy, mereka bercengkerama. Tak lama kemudian, simpanse koboi kembali ke atas kudanya dan kembali tampil. Sandy kembali ke kursi penonton. Ketika simpanse koboi tersebut berkeliling menunggangi kuda, simpanse itu melihat Sandy dan Charles di antara penonton. Simpanse itu melompat turun, berlari dengan dua kakinya, dan melompat ke pelukan Sandy. Sandy merasa terkoneksi dengan simpanse dan menginginkan simpanse untuk dipelihara sendiri. Sandy dan Jerry kemudian mencari-cari informasi bagaimana mendapatkan simpanse untuk dipelihara. Pada tahun 1995, Sandy dan Jerry Harold mendapatkan informasi kalau ada suaka untuk simpanse di Festus, Missouri, yang juga mengembangbiakan simpanse. Sandy dan Jerry pun segera ke sana. Meskipun mereka berdua tidak memiliki pengalaman dengan simpanse, mereka tetap ingin membeli bayi simpanse untuk dirawat sebagai hewan peliharaan di rumah mereka. Pengurus suaka yang bernama Connie Casey tidak menyarankan mereka untuk mengambil dari pasar gelap, karena biasanya anak simpanse akan diculik dan induknya ditembak mati. Sebaliknya, Casey menawarkan Sandy untuk mengadopsi anak simpanse dari suaka mereka. Casey bercerita kepada Sandy kalau ia telah membeli simpanse jantan bernama Coco yang merupakan korban perburuan dari hutan Afrika pada tahun 70-an dan mengawinkannya dengan simpanse betina bernama Suzy yang telah pensiun dari kebun binatang. Casey menjanjikan kepada Sandy anak dari Suzy dan Coco dapat ia adopsi. Mendengar itu, Sandy sangat senang dan bersedia menunggu. Pada tanggal 21 Oktober 1995, Casey menelpon Sandy dan mengatakan, "Bayimu telah lahir, laki-laki." Dan bagi Sandy, kabar itu sangat-sangat menggembirakan. Seakan-akan kabar kelahiran bayi simpanse itu seperti kabar kelahiran bayinya sendiri. Sandy segera berangkat menemui bayi simpanse yang ditunggu-tunggunya dengan penuh semangat. Namun proses membawanya pulang tidak semudah itu. Karena untuk mengambil bayi simpanse dari induknya, Casey harus membius induk simpanse. Sandy menangis haru saat bertemu bayi simpanse untuk pertama kalinya. Terutama saat tangan dan kaki mungilnya menggenggam jari Sandy saat ia menggendongnya. Tubuh mungilnya tertutup rambut hitam yang lembut, menyisakan bagian wajah yang berwarna merah muda. Tanpa ragu, Sandy membayar $50.000 tunai kepada Casey dan segera membawa simpanse kecil yang berusia 3 hari itu dalam penerbangan, kemudian pulang bersamanya. Bayi simpanse itu diberi nama Travis, terinspirasi dari nama penyanyi musik country Travis Tritt, yang merupakan penyanyi favorit Sandy.
Sandy merawat Travis sama seperti ia merawat bayi manusia. Ia memberinya susu formula dalam botol, membuatnya bersendawa, dan bahkan menidurkannya di ranjang bayi. Sandy dan Jerry bermain dengan Travis dan mulai mengajarinya untuk merespons dalam bahasa Inggris. Mereka mengajari Travis menyikat gigi dan bahkan membelikan pakaian untuknya yang akan dipakaikan ke Travis setiap pagi. Seiring pertumbuhan, Travis mulai banyak bergerak. Ia tidak lagi puas hanya bermain di kamarnya. Rumah keluarga Harold memang besar, tetapi tidak dilengkapi dengan sarana untuk simpanse yang sedang tumbuh. Akhirnya, Sandy dan Jerry menyesuaikan rumah mereka agar sesuai dengan kebutuhan Travis. Sebagian besar rumah mereka menjadi ruang yang dirancang hanya untuk Travis. Mereka menyediakan ruangan yang lebih besar lagi, yang dihubungkan ke kandang luar dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk Travis berayun. Mereka juga membuatkan Travis beberapa kamar lain untuk ia jelajahi. Travis bisa bergerak kemanapun, kapanpun ia mau. Travis bisa menjelajah ke seluruh ruangan di rumah. Tapi meskipun Sandy dan Jerry telah memberi Travis kasur sendiri, Travis seringkali tidur di tempat tidur Sandy dan Jerry. Travis bahkan akan bergabung ketika Sandy atau Jerry sedang berendam di bak mandi. Anda tidak mengenal simpanse sampai Anda makan dan mandi bersamanya. Begitu kata Sandy dalam sebuah wawancara. Travis makan makanan favoritnya di meja makan bersama keluarga Harold. Dan seiring bertambahnya usia, Travis bahkan mulai minum anggur dari gelas anggur setelah makan malam. Kehidupan keluarga Harold adalah kehidupan Travis. Mereka bahkan membawa Travis ke tempat kerja mereka. Ada ruangan besar di tempat kerja Sandy dan Jerry. Ruangan itu disediakan khusus untuk Travis, lengkap dengan ayunan ban, tali, dan trampolin untuk Travis mainkan saat Sandy dan Jerry sedang bekerja. Sue, putri Sandy, memiliki anak laki-laki bernama Tyler. Tyler pun sering bermain dengan Travis, persis seperti teman sepermainan. Meskipun usia mereka sebenarnya sama, Travis lebih cepat tumbuh dewasa daripada Tyler. Dan Travis yang lembut akan sering mengayomi Tyler. Travis kerap memeluk Tyler, memangkunya, dan menciumnya. Ketika liburan, Travis akan dibawa ke pantai, diajari cara mengendarai sepeda, dan bahkan cara mengendalikan mesin pemotong rumput. Travis membantu menyirami tanaman di pekarangan rumah, memberi makan kuda, mengambil minuman dari kulkas, dan menuangkannya ke gelas untuk ia minum sendiri. Dan bahkan Travis sering diajak makan ke restoran. Keluarga Harold tampaknya percaya bahwa mereka telah mensosialisasikan dan menjinakkan Travis. Dan karena mereka memperlakukan Travis seperti manusia, Travis berperilaku hampir seperti manusia. Keluarga Harold tidak melihat Travis sebagai hewan peliharaan, tetapi sebagai bagian dari keluarga mereka, terlebih oleh Sandy, yang memandang Travis sebagai putranya. Karena berbagai kegiatan di luar rumah tersebut, Travis pun banyak dikenal dan menjadi selebriti lokal di Stamford. Polisi berfoto dengannya, tetangga juga akan minta izin untuk berfoto, bahkan meminta Travis menggendong anak-anak mereka dan berpose. Keluarga Harold juga menggunakan Travis untuk mengiklankan bisnis mereka. Dan dari sana, Travis juga kerap diminta membintangi iklan dan berbagai serial TV. Ketika Travis berusia 5 tahun, Sue, putri Sandy, menikah lagi. Kemudian memiliki 2 anak lagi. Sandy kurang suka dengan suami baru Sue. Sue dan suaminya akhirnya memutuskan untuk pindah ke dekat Outer Banks, di mana suaminya membuka toko perkakas. Sandy tidak suka dengan kepindahan Sue. Sandy merasa ditinggalkan dan merasa kehilangan Sue. Sementara suaminya menjaga toko, Sue berulang kali bolak-balik mengendarai mobil ke rumah Sandy untuk mengambil barang-barang mereka yang tersisa. Dalam perjalanan pulang pada suatu malam di bulan September tahun 2000, Sue yang kelelahan, mengantuk, dan menabrak pohon. Bayi perempuannya yang terikat di kursi bayi selamat dan tidak terluka. Sementara Sue
terlempar keluar dari mobil dan meninggal. Telepon keluarga Harold berdering di kegelapan malam, membangunkan Sandy, Jerry, dan Travis yang sedang tidur bersama. Telepon malam itu menyampaikan kabar duka yang membuat luka keluarga Harold. Saat penghormatan terakhir untuk Sue, Jerry dan Sandy sangat sedih selama perjalanan ke rumah duka. Ketika sampai di rumah duka, Sandy masuk terengah-engah dan berteriak dari pintu masuk. "Bajingan kau!" Sandy berteriak kepada suami Sue. "Jika bukan karena kau, putriku masih hidup," teriak Sandy. Setelah kepergian Sue, Sandy menjadi ibu yang berduka dan depresi. Tragedi tersebut juga menyadarkan kalau Travis adalah satu-satunya anak yang tersisa. Travis pun seakan mengambil peran sebagai anak Sandy dengan mudah, karena dia lebih sering ada dan menemani Sandy dan Jerry setiap hari. Travis dengan cepat bergerak melampaui fase remaja, melewati masa puber, dan menjadi dewasa. Suatu malam setelah lelah bekerja, Jerry sedang menyeruput segelas anggur ketika Travis naik di kursi sebelahnya. Travis sepertinya tertarik dengan apa yang Jerry minum. Jerry menuangkan segelas untuk Travis. Dari sinilah awal mula ritual malam Travis dan Jerry. 2 gelas anggur, 1 untuk Travis, 1 untuk Jerry, disajikan dalam gelas anggur bertangkai yang mereka dentingkan bersama saat Jerry bilang, "Cheers." 3 tahun berlalu sejak kepergian Sue. Di suatu malam yang hangat di bulan Oktober tahun 2003, Jerry, Sandy, dan Travis makan malam sembari menonton World Series Baseball. Setelah selesai makan, Sandy dan Jerry memutuskan untuk pergi ke toko mereka untuk mengambil sesuatu. Mereka bertanya kepada Travis apakah ia ingin ikut. Tentu saja itu pertanyaan retorik. Berangkatlah mereka menggunakan SUV dengan Jerry di belakang kemudi. Saat mereka berhenti di pusat kota di sebuah perempatan, seseorang melemparkan kaleng soda kosong ke jendela Travis yang terbuka sebagian. Travis kaget, kemudian melihat ke arah asal kaleng soda. Ia menggerutu, membuka sabuk pengamannya, membuka kunci, dan membuka pintu mobil. Kemudian mulai berlari di seberang jalan. Travis berdiri, mengamati area sekelilingnya, dan menerjang seorang pejalan kaki, tapi nggak kena. Kemudian tiba-tiba, Travis berbaring di jalan dan mulai berguling-guling. Orang-orang yang berada di mobil membunyikan klakson dan menunjuk ke arah Travis. Arus lalu lintas di perempatan tersebut menjadi tersendat karena banyak yang keluar untuk melihat Travis. Travis sepertinya menikmati perhatian tersebut. Ia memanjat mobil, berdiri di atasnya, berteriak, dan tersenyum. Tapi sepertinya tidak semua orang senang dengan penampilan Travis di tengah kemacetan. Masuklah beberapa telepon ke kantor polisi dengan laporan simpanse yang lepas di pusat kota. Ketika polisi berdatangan, Travis mengejar beberapa petugas polisi. Para penonton bersorak ketika polisi tidak bisa menangkap Travis, atau ketika Travis memukul bokong para polisi. Sandy dan Jerry panik. Mereka memancing Travis dengan kue dan es krim, tapi tetap tidak bisa membujuknya kembali ke mobil. Keramaian di pusat kota ini berlangsung selama 2 jam. Akhirnya ketika dia mulai lelah, Travis naik ke SUV dan memasang sabuk pengamannya. Tidak ada teguran ataupun denda yang diberikan. Ini karena beberapa petugas polisi sudah mengenal Travis dan menulis dalam laporan mereka kalau Travis bosan di kemacetan dan hanya ingin bermain-main. Kemudian untuk memastikan kejadian itu tidak terulang, beberapa petugas mendampingi dan mengantar keluarga Harold pulang. Sesampainya di rumah, Travis dimarahi dan diwajibkan menghabiskan hari berikutnya di dalam kamarnya. Sandy dan Jerry menghukum Travis. Main-mainnya Travis di tengah jalan ternyata mendapat banyak perhatian. Dan karena hal tersebut, Departemen Perlindungan Lingkungan memutuskan bahwa keluarga Harold telah melanggar undang-undang yang mengharuskan mereka memiliki izin untuk memelihara primata eksotis dengan ukuran dan berat seperti Travis. Tapi meskipun demikian, mereka memilih untuk tidak menyita Travis karena
Travis sudah dianggap sebagai selebriti lokal. Dan hampir seluruh petugas polisi kenal Travis dan pernah berfoto dengan simpanse ramah tersebut. Di sisi lain, departemen tersebut tidak ingin terlihat berhati dingin dan tega. Travis tidak disita, tapi tidak dibolehkan keluar rumah untuk waktu yang tidak ditentukan. Mereka juga mengklaim bahwa mereka tidak menganggap Travis sebagai ancaman bagi keselamatan publik. Namun, seorang petugas kontrol hewan berpendapat lain. Petugas tersebut datang untuk berbicara dengan Sandy tentang penjagaan Travis. Petugas mengatakan kepada Sandy kalau simpanse jantan dewasa memiliki tenaga seperti 5 pria dewasa dan dikenal sangat brutal. Tugas tersebut juga mengatakan kalau Travis adalah simpanse dewasa yang telah mencapai kematangan seksual. Dan di alam liar, simpanse melakukan semacam aktivitas seksual setiap hari, kadang-kadang hingga 50 kali sehari. Jadi secara alami, Travis akan memiliki dorongan yang sama dan akan menjadi buas jika tidak terpenuhi. Petugas memperingatkan bahwa Travis akan hidup hingga usia 30 atau 40 tahun. Petugas tersebut kemudian menegaskan bahwa Sandy tidak akan bisa menjaga Travis selamanya. Dan suatu hari, Sandy harus pergi ke suaka satwa karena Travis akan menjadi lebih sulit untuk dikendalikan ketika Sandy bertambah tua. Meskipun Sandy mendengarkan peringatan dari petugas kontrol hewan, Sandy mengabaikan kekhawatirannya karena Sandy belum pernah melihat Travis menunjukkan perilaku apapun yang mendekati kekerasan. Bahkan Sandy yakin kalau Travis dewasa, sikapnya tidak akan jauh berbeda dengan Travis yang ia kenal. Apalagi setelah kepergian Sue. Hanya Travis yang bisa menghiburnya melewati masa depresi. Travis adalah putra kesayangan Sandy. Sesungguhnya, ada yang disembunyikan Sandy dari petugas kontrol hewan. Sebelum insiden di pusat kota, Travis terlibat insiden lain yang terjadi pada tahun 1996, di mana insiden itu benar-benar menunjukkan kalau Travis sangat bisa menjadi agresif. Insiden tersebut melibatkan tetangga Sandy yang bernama Leslie Mostel Paul. Suatu hari, Leslie melihat Travis berada di dalam mobil keluarga Harold. Leslie bertanya kepada Sandy, apakah ia bisa mendekat untuk menyapa Travis? Sandy mempersilahkan. Tapi ketika Leslie mencoba menjabat tangan Travis, Travis menarik tangan Leslie dan menggigitnya. Gigitan tersebut cukup dalam hingga tangan Leslie berdarah. Leslie kemudian menjelaskan kalau setelah itu, Sandy malah memarahi Leslie, bukan memarahi Travis yang baru saja menggigitnya. Seolah-olah Leslie lah yang memprovokasi Travis. Leslie mengatakan bahwa dia harus ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan rabies sebagai tindakan represif. Karena Sandy seperti ragu menjelaskan kapan Travis terakhir kali menerima suntikan anti rabies. Leslie sangat kesal dengan kejadian itu, sehingga ia melaporkannya ke polisi. Tapi insiden tersebut tidak pernah diselidiki. Belakangan, ketika diungkit kembali oleh jurnalis, polisi mengklaim bahwa mereka tidak pernah menerima laporan Leslie. Terperangkap di rumah dan tidak lagi diizinkan menemani Sandy dan Jerry bekerja atau jalan-jalan, membuat Travis mulai sering merajuk dan murung. Tak lama kemudian, Jerry didiagnosa menderita kanker perut kronis. Waktu dan perhatian Sandy dihabiskan menjaga Jerry di rumah sakit. Suatu hari, Jerry mulai khawatir akan satu hal. Jika ia meninggal, Sandy pasti akan kewalahan menjaga dan merawat Travis seorang diri. Jerry menyarankan agar Sandy membawa Travis ke suaka satwa atau pusat konservasi. Jerry meninggal pada 12 April tahun 2004. Sandy sangat terpukul dan jatuh dalam kesedihan mendalam. Tapi terlepas dari kekhawatiran yang pernah Jerry utarakan, Sandy memilih untuk tetap membiarkan Travis hidup bersamanya. Travis juga tampak berduka dengan caranya sendiri. Travis mengambil foto Jerry dari dinding, menciumnya, dan memegangnya di dadanya. Travis bahkan mulai lebih memperhatikan Sandy, mengikir kukunya,
dan mengelus rambutnya ketika Sandy menangis. Setahun setelah Jerry meninggal, Sandy terpikir untuk mengirim Travis ke Swakasatwa, bahkan sempat menulis surat kepada pemiliknya. Tetapi segera berubah pikiran dan tidak pernah mengirim surat tersebut. Sebagian dari keputusan ini dipicu oleh kehadiran kembali Charla Nash, yang dipertemukan kembali dengan Sandy setelah Jerry meninggal. Sandy mengajak Charla dan putrinya yang masih kecil untuk tinggal di loteng rumahnya, dan bahkan menawari Charla pekerjaan, yaitu pembukuan untuk bisnis yang dijalankan Sandy dan mendiang Jerry. Persahabatan Charla dan Sandy sepertinya menyelamatkan Sandy dari keputusasaan hidupnya. Terlebih, Charla sering membantu Sandy mengurus rumahnya serta mengurus Travis. Charla sebenarnya sudah cukup kenal dengan Travis, karena dia cukup sering berkunjung ketika Travis masih muda. Dan Travis pun sering memanjat kaki dan bahu Charla, sembari memainkan rambut pirangnya. Sekarang, Charla muncul kembali ke dalam hidup Travis. Charla suka bercanda dan bilang ke Travis kalau ia adalah bibi Travis. Karena Charla adalah satu-satunya orang di luar keluarga Harold yang cukup sering membantu merawat Travis. 4 tahun berlalu, Travis tidak pernah sekalipun meninggalkan area properti Harold. Dan pada titik ini, simpanse yang bersahabat ini telah berubah. Travis kini berusia 14 tahun. Dan karena Sandy tidak mampu merawat Travis sebaik dulu, Travis kelebihan berat badan, mencapai lebih dari 100 kg. Karena sering diberi makan fast food, es krim, permen, dan cemilan. Travis menghabiskan kesehariannya hanya dengan menonton TV atau bermain dengan kucing peliharaannya, Misty. Meskipun Sandy tampaknya bisa bangkit dari kehilangan putri dan suaminya, Travis justru sebaliknya. Emosi Travis semakin menumpuk selama bertahun-tahun, dan dia menjadi mudah tersinggung. Terputusnya akses dari dunia luar, rasa duka dari kepergian Jerry, dan menipisnya perhatian Sandy, menyebabkan Travis kehilangan beberapa sifat manis yang dulu dimilikinya. Senin, 16 Februari 2009, emosi Travis tidak lagi terbendung. Ketika Sandy hendak keluar untuk bertemu dengan seorang teman, Travis mulai beringas, berlari keluar rumah, ke halaman di depan rumah. Sandy mencoba menenangkan Travis dengan mengajaknya mewarnai atau menggambar, menonton TV, atau dengan makanan. Tapi tidak ada satupun yang dapat mengalihkan perhatiannya. Sandy menjadi sangat kebingungan. Entah apa yang ada di pikirannya, Sandy mengadukkan pil Xanax ke dalam teh Travis, dengan harapan Travis akan lebih cepat tenang. Tapi itu juga tidak berhasil. Ketika Travis akhirnya masuk kembali ke dalam rumah, Travis malah mengambil kunci mobil dan pergi kembali ke halaman. Kunci mobil ia ketuk-ketukan ke kaca mobil Sandy. Travis jelas ingin ikut pergi naik mobil. Tapi Travis sudah nggak boleh keluar rumah akibat dari insiden di pusat kota sebelumnya. Travis seperti semakin gelisah. Ia mondar-mandir di halaman. Dalam kepanikan, Sandy memanggil Charla yang saat itu sedang bekerja di kantor Sandy. Charla tiba di rumah Sandy sekitar pukul 15.40 dan menemukan Travis mondar-mandir di halaman. Charla mencari boneka Elmo ke dalam rumah. Setelah menemukannya, Charla keluar dan mengangkat boneka Elmo yang ia bawa untuk mengalihkan perhatian Travis. Charla memegang boneka itu di wajahnya, tapi Travis malah bereaksi dengan cara yang tidak terduga sama sekali. Setelah melihat Charla mengangkat boneka kesayangannya, Travis berlari dengan buku-buku jarinya ke arah Charla, kemudian menerkam dan menyerang Charla. Sandy berteriak, mengingatkan Travis kalau itu adalah Charla, orang yang ia kenal. Sandy teriak agar Travis berhenti menyerang Charla, tapi Travis tidak mendengarkan. Kemudian Travis mendorong Charla. Charla tidak bisa menjaga keseimbangannya dan jatuh terlentang. Travis kembali menyerang Charla. Charla masih menahan serangan Travis dengan tangannya. Sandy kembali berteriak agar Travis berhenti.
Tetapi Travis tetap tidak mendengarkan teriakan Sandy. Sandy kemudian mengambil sekop dan memukul kepala Travis 4 kali. Travis terus melakukan penyerangan kepada Charla. Charla yang sedari tadi menahan serangan Travis menggunakan tangannya sudah sangat-sangat lemah. Wajah dan tangan Charla berdarah hebat dan semakin tidak berdaya melawan serangan simpan sebesar yang buas itu. Sandy berlari kembali ke dalam rumah. Kali ini, ia keluar menghunus pisau dapur untuk menolong Charla. Sandy menikam Travis 3 kali. Travis kemudian menghentikan serangannya, menghadap ke arah Sandy yang berdiri ketakutan. Tapi kemudian Travis berbalik dan melanjutkan serangannya pada Charla. Tidak tahu harus berbuat apa lagi dan takut akan keselamatan Charla, Sandy berlari ke mobilnya yang diparkir tak jauh di sana. Dengan pisau yang masih di tangan, Sandy mengunci dirinya di dalam mobil, kemudian menelpon 911. Sembari terisak, sembari berteriak, Sandy memohon agar polisi cepat datang. Sandy meminta polisi untuk membawa senjata dan menghentikan simpanse peliharaannya membunuh temannya. Stand for 911. Where's your emergency? Oh, this is Sandy. 231 Rock. Rockland Road. What's the Send the problem? police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my friend. He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Dispatcher awalnya menduga kalau panggilan Sandy adalah hoax, karena mereka tidak pernah menyangka akan mendengar laporan tentang serangan simpanse kepada manusia. Baru setelah Sandy berteriak, Please, God, oh please. Okay, I need you to calm down for me. I know it's hard, okay? I know it's hard. But they're going as fast as they can your way, okay? operator akhirnya menanggapi panggilan itu dengan serius. Ketika polisi tiba, mereka menemukan Charla tergeletak di tanah, hampir telanjang. Travis telah merobek pakaian Charla. Charla tidak bergerak sama sekali, seperti sudah tidak bernyawa. Travis masih terlihat berkeliaran di halaman dengan gelisah. Begitu melihat mobil polisi, Travis dengan cepat mendekat. Ia menarik salah satu pintu mobil polisi, tapi ternyata terkunci. Lalu berbalik ke sisi lain. Di sini, ia dengan mudah menghancurkan salah satu kaca spion, lalu menarik pintu lainnya. Gawat, pintunya ternyata tidak terkunci. Pintu mobil pun terbuka. Petugas polisi di sisi pintu yang terbuka adalah Frank Chiavari. Frank menjelaskan bahwa Travis seperti sedang gila. Frank kenal cukup dekat dengan Travis, karena dulu Travis sering berkunjung ke kantor polisi untuk berfoto dengan beberapa petugas. Frank juga dikejutkan oleh wajah Travis yang marah dan berlumuran darah. Tidak ada pilihan. Frank mengeluarkan pistolnya. Frank harus segera bertindak sepersekian detik jika ingin selamat. Ketika Travis mencoba meraih Frank sambil menunjukkan taringnya dan menggeram, ketika itulah Frank melepaskan tembakan. Menurut Frank, ia melepaskan tembakan sebanyak 4 kali. Tidak ada satupun yang meleset. Awalnya Travis tidak bereaksi, tapi 2 detik kemudian, Travis menjerit, dan lari ke samping rumah. Sekelompok petugas berlarian mengejar Travis. Tapi Travis berhasil menyelinap kembali ke dalam rumah dan masuk ke kamarnya. Di sana, Travis pingsan karena lukanya dan meninggal tak lama kemudian. Di halaman rumah, polisi yang baru datang tidak siap melihat apa yang mereka temukan di tempat kejadian. Potongan tangan, daging, kulit, telinga, dan tubuh Charla yang sudah hancur. Mengejutkannya, Charla masih hidup. Charla masih bergerak, mencoba menarik perhatian petugas. Serangan Travis sangat brutal, mengakibatkan Charla kehilangan hidung, kedua matanya, bibir, dan kulit kepalanya. Sebagian besar tulang wajahnya hancur, dan ia kehilangan salah satu tangannya.
dan hanya ibu jari yang tersisa di tangan yang lainnya. Luka-lukanya mengerikan. Siapapun yang melihat akan meragukan kemampuan Charla untuk bertahan hidup. Kemudian Charla dengan cepat dikirim ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dan di sana, ia menjalani 7 jam operasi penyelamatan nyawa. Charla berhasil bertahan. Charla berhasil diselamatkan. Meskipun dokter dapat menyambungkan kembali rahangnya, Travis telah memberinya infeksi yang menyebabkan Charla kehilangan fungsi matanya dan menjadi buta permanen. Kisah penyerangan Travis terhadap Charla mengejutkan seluruh dunia. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, pihak kepolisian menganggap penyerangan Travis terhadap Charla adalah sebuah kecelakaan yang tidak bisa dielakkan. Sontak, Sandy mencari incaran para jurnalis. Mereka berusaha membujuknya keluar dari rumahnya untuk diwawancara. Tetapi Sandy menolak untuk berbicara dengan siapapun selama berminggu-minggu. Sandy sering dianggap jahat di mata umum dan dianggap bersalah atas segalanya. Media bahkan membuat tuduhan yang tidak pantas terhadap hubungannya dengan Travis, seperti melakukan hubungan terlarang antara manusia dengan binatang. Kemudian Sandy menjadi korban framing media, seolah-olah dia lebih peduli Travis daripada Charla. Akhirnya Sandy membela diri dengan mengatakan kalau dia menikam putranya sendiri untuk menyelamatkan Charla. Sandy bahkan menjelaskan bahwa dia percaya saat Travis berbalik menghadapnya setelah ia menikamnya, Travis akan bertanya pada Sandy, "Ibu, apa yang kamu lakukan?" Sandy juga semakin sedih ketika ia pergi ke krematorium untuk mengantarkan t-shirt favorit Travis dan mengetahui kalau simpanse yang ia anggap sebagai anaknya telah dipenggal untuk pemeriksaan rabies. Hasil tes mengungkapkan bahwa Travis tidak menderita rabies. Jadi penyerangan tersebut bukan disebabkan oleh rabies. Ada teori lain yang mungkin bisa menjelaskan alasan dibalik penyerangan ganas itu. Meskipun Sandy memandang dan memperlakukan Travis seperti anak manusia, Travis tetaplah binatang buas. Tidak peduli di mana dan bagaimana ia dibesarkan. Tanpa disadari, hubungan dekat dan aneh antara Sandy, Jerry, dan Travis mungkin memiliki peran dalam penyerangan tersebut. Di alam liar, simpanse adalah binatang yang sangat teritorial dan sering terlibat perkelahian hebat ketika mereka merasa tempat tinggal atau anggota kelompoknya terancam. Ketika Charla tiba di rumah Sandy, Charla memiliki potongan rambut yang berbeda, mengendarai kendaraan yang berbeda, dan aroma tubuh yang berbeda. Karena Charla berpakaian rapih, mengikat rambutnya, dan mengenakan parfum sebelum pergi bekerja. Perbedaan tersebut membingungkan Travis. Dan karena Travis begitu terikat dengan boneka Elmo-nya, Travis mungkin mengira Charla adalah lawan yang mencoba mengambil boneka Elmo. Sementara, teori lain mengatakan Travis telah menghabiskan 14 tahun menekan sifat primatanya. Karena ia hidup bersama manusia begitu lama, sehingga hanya masalah waktu sebelum Travis akan bersikap seperti simpanse yang sebenarnya. Selain itu, ada beberapa perdebatan tentang apakah Xanax yang Sandy berikan kepada Travis turut berperan menaikkan taraf agresi. Karena pada manusia, Xanax dapat menyebabkan halusinasi, agresi, dan bahkan mania. Bisa jadi obat anti cemas yang diberikan Sandy untuk menenangkan malah membuat Travis menjadi lebih agresif. Awalnya Sandy membantah pernah memberikan Xanax pada Travis. Namun hasil otopsi menunjukkan jejak keberadaan obat tersebut dalam sistem tubuh Travis. Di sisi lain, Frank Chiavari berpendapat, meskipun serangan Travis sangat mengerikan, ia juga memandang Travis sebagai korban selain Charla. Travis seharusnya berada di hutan, di mana seharusnya simpanse berada, bukan di rumah, santai-santai minum anggur dan menenggak Xanax. Sebulan setelah tragedi, keluarga Charla menggugat Sandy sebanyak $50 juta. Tapi akhirnya sepakat di nominal $4 juta.
Charla juga berusaha menuntut negara bagian Connecticut sebesar 150 juta dolar. Karena menurut Charla, mereka sesungguhnya tahu kalau Travis berbahaya. Dan beberapa insiden sebelumnya telah membuktikan itu. Tetapi Charla kalah dalam kasus tersebut. Meskipun tidak diragukan, Charla Nash adalah korban utama dalam tragedi ini, rasanya tidak ada salahnya menyoroti apa yang Sandy Harold alami. Hancur. Kehilangan sahabat baiknya, kehilangan simpanse yang sudah dianggap seperti anak, kehilangan putri, serta kehilangan suaminya. Belum lagi desakan jurnalis yang melecehkannya dengan memanipulasi berita. Rasanya semua terlalu berat untuk dihadapi oleh wanita tua yang sudah rapuh ini. Setelah tragedi, Sandy menelpon teman dan kerabat yang berbeda setiap hari, menangis terseduh-seduh di telepon, hanya untuk mengungkapkan betapa kesepiannya dirinya, tanpa sosok yang biasanya hadir dalam kesehariannya. Sandy mencoba menghibur diri, menghabiskan ribuan dolar, membelikan hadiah untuk cucu-cucunya yang jarang ia lihat. Tetapi ia tidak pernah mengirimkannya. Hadiah-hadiah tersebut dibiarkan menumpuk di rumahnya, sampai pada titik di mana tiap ruang di rumahnya menjadi labirin yang sulit dilewati. Sandy melalui harinya dengan rentetan perasaan kehilangan dan rasa bersalah yang menyiksa. Sakit hati yang tak tertahankan. Hingga pada suatu malam, 1,5 tahun setelah kejadian itu, Sandy sedang berada di luar mengambil gambar matahari terbenam. Tiba-tiba, ia merasakan sakit di dadanya. Sandy sempat menelpon seorang teman untuk meminta bantuan sebelum akhirnya pingsan. Teman yang dihubungi Sandy segera memanggil ambulans. Sandy masuk UGD. Diagnosa dokter mengatakan aortanya memiliki tonjolan yang bermasalah. Aneurisma aorta atau penggelembungan pembuluh darah. Sebelum sempat dioperasi, Sandy meninggal. Paru-parunya telah penuh dengan darah. Pengacara Sandy merilis sebuah pernyataan setelah kematian Sandy. Dalam surat yang ia bacakan, Sandy menuliskan kalau ia telah menderita akibat serangkaian kehilangan sosok tercinta yang memilukan selama beberapa tahun terakhir. Dimulai dengan kematian anak tunggalnya, kemudian suaminya, lalu Travis, serta Charla Nash, sahabat dan rekan kerjanya. Hatinya yang telah hancur berkali-kali sebelumnya sudah tak sanggup lagi menampung semua duka. Di akhir suratnya, Sandy menjelaskan kalau ia tahu ada masalah dengan paru-parunya, tapi ia enggan memeriksakan dirinya. Sandy berwasiat agar dimakamkan bersama dengan guci berisikan abu jenazah Travis. Di lain tempat, beberapa ahli bedah bekerja keras untuk mengembalikan kondisi Charla. Charla menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Pada ulang tahun Charla yang ke-56, 9 bulan setelah tragedi penyerangan, Charla mengungkapkan wajah barunya kepada dunia di acara Oprah Winfrey. Charla juga menjelaskan kepada Oprah bahwa dia tidak dapat mengingat banyak hal tentang tragedi berdarah itu, dan dia tidak berniat mengingatnya. Penampilan Charla mengejutkan banyak mata. Charla menjelaskan kalau wajahnya yang sekarang adalah cangkok dari kulit kakinya. Belum banyak yang bisa dilakukan ahli bedah secara kosmetik, karena beberapa area wajahnya hancur, sehingga butuh perencanaan yang matang. Selama 2 tahun ke depan, Charla menjalani banyak operasi. Charla juga menjadi penerima transplantasi beberapa organ, yaitu kedua tangan dan wajah. Ini merupakan transplantasi wajah pertama di Amerika Serikat. Awalnya, transplantasi ini dikira berhasil, tapi Charla kemudian menderita pneumonia. Tubuhnya menolak jaringan dari kedua transplant tangan, dan dokter terpaksa mengangkatnya karena terjadi infeksi. Bahkan setelah menjalani beberapa transplantasi wajah yang tampaknya diterima dengan baik oleh tubuhnya, Charla masih mengalami komplikasi lain. Ini merupakan kasus umum pada penerima organ transplant, di mana tubuh akan bereaksi terhadap jaringan organ transplant. Charla kemudian menerima permintaan penelitian obat anti penolakan yang didanai oleh militer. Penelitian ini ditujukan untuk menentukan apakah penerima organ transplant dapat dibantu dengan obat anti penolakan yang akan meringankan efek samping. Charla memilih untuk berpartisipasi karena ingin membantu anggota dinas militer yang terluka cukup parah
sehingga membutuhkan transplantasi. Meskipun mempertaruhkan tubuhnya sendiri untuk uji coba jaringan tersebut, Charla dilaporkan tidak menyesal telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Charla percaya bahwa penelitian tersebut akan membantu orang banyak. Dan ternyata, rangkaian-rangkaian penelitian tersebut sukses. Setelah menggunakan obat anti penolakan, organ transplant diterima dengan baik oleh tubuhnya. Charla sekarang memiliki hidung, bibir, dan rahang. Wajahnya telah benar-benar berubah, lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, Charla hidup dengan bantuan asisten yang datang ke rumahnya hampir setiap hari. Hidupnya telah berubah secara drastis. Ia buta dan kehilangan fungsi kedua tangannya. Hingga video ini dibuat, Charla telah menunjukkan beberapa perkembangan. Bahkan ia bisa melakukan hal-hal tertentu tanpa dibantu. Charla tampaknya hanya ingin move on dari apa yang telah terjadi padanya. Teman-teman dan keluarga menggambarkan Charla sebagai orang yang selalu semangat. Dan semangat tempurnya membantunya untuk berkembang, bahkan setelah melewati begitu banyak trauma. Dalam sebuah wawancara, Charla pernah berkata, "Saya tahu, saya memiliki sifat yang tahan banting. Saya mencoba bertahan terhadap setiap kemalangan yang menimpa saya. Saya akan berusaha mengatasinya. Saya tidak akan membiarkan kemalangan melemahkan saya." Kisah tragis Travis dan Charla bukanlah insiden yang terisolasi. Ada banyak contoh hewan liar eksotis yang dijinakkan, tapi kemudian melarikan diri, menunjukkan sifat liarnya, atau bahkan menyerang pemiliknya. Bahkan ketika hewan-hewan ini tampaknya telah dijinakkan, mereka seringkali tidak dapat diprediksi. Jika ada pesan moral yang bisa diambil dari tragedi ini, mungkin memelihara anjing akan lebih baik, atau kucing. Coba dengar apa yang Bapak Aurelian Brule pernah bilang dalam salah satu videonya. Sedangkan di masyarakat masih banyak sekali. Jadi jangan sampai tambah. Jangan sampai kalian mendukung pasar-pasar yang menjual satwa liar manapun. Mau dari ular sampai primata, jangan sampai kalian mau pelihara. Artis-artis yang pelihara atau ada yang punya harimau segala itu saya nggak mau sebut namanya. Itu sangat salah. Orang pun yang terkenal padahal kadang bisa omong pun tentang edukasi, tapi yang dibahas harga ular dan itu semuanya salah satu liar, bukan bisa dijual belikan. Bukan masalah dilindungi atau tidak, saya tidak peduli hukum mengenai satwa liar. Mau dilindungi atau tidak penting. Yang penting mereka di alam, mereka satwa liar. Saya muak dengan kesedihan-sedihan yang kita harus hadapi setiap hari dengan satwa-satwa yang dicuri dari habitatnya. Itu seperti susi. Itu buat aku sedih. Oke, cukuplah. Thank you banget buat kalian. Kita ketemu lagi hari Kamis depan dalam bahasa Indonesia. Jangan pelihara satwa liar. Kalau mau dukung Shani, boikot semua yang pelihara dan banjiri sosial media mereka dengan katakan itu salah. Apapun satwa liar, dilindungi atau tidak, tempat mereka mestinya di alam, tidak diperjualbelikan dan lain sebagainya. Makasih. Meskipun mereka mendapat perawatan yang baik dan cinta yang besar, hewan liar eksotis memang sebaiknya tidak disimpan di rumah. Mereka akan lebih senang hidup di alam liar. Karena tidak peduli seberapa baiknya perawatan, tidak peduli seberapa tegasnya pelatihan, alam seringkali menang melawan pengalaman. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.